Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang mendasari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa di antara doa yang biasa Nabi SAW berdoa dengannya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari 7 hal. Apakah itu? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan, al-ajz, wal kasal, dari kemalasan, wal jubn, dari sifat pengecut, wal haram, aku berlindung kepadamu dari usia tua yang lanjut, wa a'udzu bika min adzabil qabr, berlindung dari azab kubur, wa a'udzu bika min fitnatil mahya, aku berlindung dari fitnahnya kehidupan, wal mamat, dan yang ketujuh dari fitnah kematian. Jemaah rahimakumullah, tidaklah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sesuatu melainkan karena sesuatu yang berlindung darinya adalah hal yang buruk, yang kita patut untuk juga berlindung kepada Allah dari apa yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu doa ini. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Amin ya rabbal alamin. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan apa kandungan dari doa ini, ada baiknya kita memahami bahwa kalimat ini termasuk isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Kita lebih mengenal ta'awudz.
meminta perlindungan kepada Allah. Apa itu isti'adzah atau ta'awudz? Kalau bahasa Indonesianya ya meminta perlindungan, tapi definisinya apa? Ta'awudz itu. Kalau yang kita kenalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalimat isti'adzah. Definisi isti'adzah, karena isti'adzah itu ibadah. Isti'adzah adalah lari dari sesuatu. Lari dari sesuatu yang Anda takuti. Larinya kemana? Larinya tentu kepada apa yang dapat melindunginya dari, apa yang dapat melindungimu darinya. Ya. Berarti isti'adzah itu meminta perlindungan. Misal lari dari syaitan. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah yang dapat melindungi kita darinya. Atau seseorang dikejar oleh musuh yang mengancam jiwanya, dia lari dari kejaran musuh menuju benteng yang dapat melindungi dia dari serangan musuh. Itulah makna isti'adzah. Iya. Yang kedua, kita mengetahui tempat minta perlindungan. Kemana kita meminta perlindungan seharusnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ada sebagian manusia yang minta perlindungannya bukan kepada Allah, tapi kepada jin, penguasa tempat tertentu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa ada sekelompok manusia ketika mereka singgah di tempat asing semacam lembah, hutan atau yang semisalnya, apa yang dia ucapkan? Dia mengucapkan, aku berlindung kepada jin penguasa tempat ini. Artinya apa? Supaya enggak diganggu. Ya, kalau masyarakat kita mungkin kalimatnya enggak demikian. Tapi biasanya dengan redaksinya bagaimana? Ya, numpang-numpang gitu ya. Jangan ganggu kami. Kalau dia khawatir melewat di tempat yang dia rasa angker, mengucapkan kalimat semacam itu. Atau kalau dia berkendaraan supaya tidak diganggu syaitan, dia bunyikan klakson. Padahal itu bukan tuntunan dari Nabi SAW. Yang disyariatkan kata Nabi SAW, "Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi suatu tempat yang dianggap asing, tempat yang baru, hendaknya dia berlindung kepada Allah. Misalnya ke pasar, ke mall, atau ke tempat-tempat yang baru dia singgahi. Ucapkan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Fa innahu la yadhurruhu syai'un. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijamin tidak akan ada apapun yang bisa membahayakan dia dari seluruh makhluk. Dari kalangan manusianya, orang-orang yang berniat jahat, ingin mencurinya, merampoknya, membegalnya, atau dari kalangan syaitan yang ingin mengganggu dia dengan penampakan-penampakan atau merasuk ke tubuhnya sehingga orang itu kesurupan, atau dari binatang-binatang yang berbahaya, dari sengatan dan bisanya, ya, semuanya itu tidak akan membahayakan orang yang sudah membaca tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga yang hendaknya kita pahami dalam hal isti'adzah,
kita harus mengetahui dari perkara apa kita berlindung kepada Allah. Ya, diantaranya dari 7 hal yang akan kita bahas, walaupun ini bukan sebagai batasan. Ya, yang paling penting untuk kita berlindung kepada Allah adalah dari yang namanya dosa syirik. Iya. Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini juga termasuk yang paling sering beliau baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, menyekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Iya, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik dalam keadaan kita tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Tapi seseorang ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan dengan redaksi doa tadi. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar setelah beliau menjelaskan bahwa syirik itu sangat lembut, sangat halus, sangat tersembunyi, lebih tersembunyi dari derap langkah semut. Iya. Terus kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kesyirikan seperti itu sifatnya, bagaimana kita berlindung, apa bisa terhindar darinya? Maka Nabi SAW mengajarkan kalimat isti'adzah dengan redaksi tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa isti'adzah, berlindung kepada Allah dari berbuat syirik, yang kecilnya maupun yang besarnya, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Iya. Kembali kepada hadis dari Anas bin Malik, yaitu yang di dalamnya terkandung permohonan kepada Allah, yaitu memohon perlindungan dari 7 perkara. Dari apa saja? Yang pertama adalah minal ajzi wal kasali, yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ajz, ketidakberdayaan. Iya, dari ketidakberdayaan. Wal kasal, dan dari kemalasan. Jadi digandengkan di sini penyebutannya al-ajz dengan al-kasal. Apa itu al-ajz? Al-ajz adalah ketidakberdayaan, ya, untuk melakukan sesuatu, tidak punya kemampuan. Di sini digandengkan dengan al-kasal, malas. Kenapa digandengkan penyebutannya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, dari tidak berdaya dan dari kemalasan. Jamaah rahimakumullah, tidak berdaya dan malas ini 2 sekawan, ya, yang dapat menghalangi seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Ya, dia tidak mengerjakan hal yang Allah wajibkan, bisa jadi karena 2 ini, tidak berdaya dan malas. Tidak adanya kekuatan dan tidak adanya kemauan. Iya. Dan keduanya ini saling berkaitan. Artinya apa? Bisa jadi seseorang tidak bisa melakukan suatu amalan ibadah, apakah yang wajib ataupun yang sunnah, misalnya haji, umrah, tahajud, membaca Al-Quran, membaca zikir, zikir pagi, zikir sore,
atau zikir sesudah salat fardu. Ini adalah amalan-amalan ibadah. Iya. Dia tidak bisa melakukan amalan ini. Karena apa? Karena apa? Ketidakberdayaannya. Karena tidak adanya kekuatan. Dia tidak berdaya. Apakah karena sakit atau karena ada uzur yang lainnya? Iya. Kalau karena sakit atau karena ada uzur, dia tidaklah tercela, dimaafkan. Gitu kan? Tapi yang tercela adalah sebenarnya dia punya kekuatan. Dia memiliki kemampuan. Mampu dia untuk berangkat haji. Mampu dia untuk berangkat umrah. Mampu dia untuk mengerjakan salat, termasuk salat sunnah, minimal witir, tahajud. Mampu dia untuk membaca Al-Quran. Mampu dia untuk membaca zikir. Tapi kenapa dia tidak kerjakan? Kenapa dia tidak amalkan? Jawabannya adalah karena tidak adanya dorongan jiwa, alias malas. Alias malas. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang tercela. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, tapi tidak bisa mengerjakannya hanya karena malas. Ini yang tercela. Nah, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang tidak bisa melakukan sesuatu karena adanya uzur, tidak berdaya, misalnya dia tidak berdaya untuk sholat sambil berdiri, lantas dia sholat sambil duduk, dia tidak berdosa karena ada uzur. Dia tidak bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid karena ada uzur, dia tidak berdosa. Atau karena turun hujan deras, dia tidak berdosa, malah dia bisa tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena uzur yang menghalanginya. Tapi yang berdosa siapa? Yang meninggalkannya karena malas. Dia berdosa. Iya, dia tercela. Berdosa kalau itu adalah amalan yang wajib, dan dia tercela kalau itu adalah amalan yang sunnah. Jelas ya? Ini dua hal yang pertama kali kita berlindung kepada Allah darinya pada doa ini. Iya, mari kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Iya, sudah dua ya. Selanjutnya ikuti lagi, wal jubni wal harami. Iya, ini yang ketiga dan yang keempat. Kita berlindung kepada Allah dari al-jubn wal di sini disebutkan wal jubni wal harami. Al-jubn yaitu sifat pengecut. Ya, pengecut. Apa itu pengecut? Al-jubn adalah merasa gentar terhadap sesuatu dan mundur dari melakukannya. Ini sifat pengecut lahir dari lemahnya hati dan ketakutannya jiwa. Iya. Di hadis yang lain disebutkan gandengannya dengan al-bukhl, kebakhilan, sifat pelit. Iya. Wal jubni wal bukhli. Ini juga digandengkan dari sifat pengecut dan kikir. Kalau tadi penyebutan digandingannya adalah ketidakberdayaan dengan kemalasan, al-ajz dan al-kasal. Nah sekarang digandingkannya al-jubn dengan al-bukhl, sifat pengecut dan sifat bakhil. Ini juga dua sekawan. Ya. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini? Pengecut dan bakhil, jawabannya adalah kebaikan yang dilakukan seorang hamba
itu bersumber dari dua diantaranya, dari harta dan dari badannya. Makanya disebut dengan amaliyah badaniyah. Ada amalan badaniyah, amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Contohnya apa? Salat. Iya, walaupun salat enggak cuma anggota badan ya, yang dimaksud rukuknya, sujudnya dan gerakannya. Tapi juga ada amalan lisan, zikir, ada amalan hati, kekhusyuan, rasa takut. Apalagi contoh amalan badaniyah? Umrah, haji, jihad. Ini amalan-amalan badaniyah. Iya. Dan ada amalan maliyah. Amalan berupa harta. Yang wajib yaitu zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah. Ini semua adalah kebaikan yang sumbernya dengan apa? Harta. Iya. Kalau kita sudah paham bahwa kebaikan itu ada yang dari badan dan ada yang dari harta, maka orang yang bakhil adalah orang yang menahan manfaat dari hartanya. Menahan manfaat dari hartanya, apalagi kalau itu perkara yang wajib, misalnya zakat. Menahan hartanya dari membayar zakat, dia berdosa, bahkan diancam azab yang pedih di akhirat. Ya, atau dari infak, sedekah, ya, hadiah, hibah, wakaf, dia nggak mau melakukan, nggak mau memberi. Ini namanya bakhil. Bakhil diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah orang-orang yang bakhil, ya, tidak mau mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Apa kata Allah? Janganlah mereka anggap bahwa itu adalah baik buat mereka. Ya. Huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Kebakhilan itu tidak membawa kebaikan. Bahkan kata Allah syarrul lahum. Kebakhilan itu adalah sangat buruk bagi mereka. Apa di antara dampak keburukannya di akhirat? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan apa yang mereka bakhilkan itu nantinya di hari kiamat, menjadi beban bagi dia. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, adanya ancaman dari sifat bakhil menunjukkan keharusan kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Ya. Padahal apa? Ibnu Qudamah rahimahullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling berbahagia? Kata beliau, orang yang paling berbahagia adalah orang yang di saat nafasnya telah berhenti, namun pahala tidak pernah berhenti mengalir padanya. Pahala apa? Di antaranya pahala dari sedekah jariyah. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi orang yang bakhil adalah orang yang mencegah manfaat dari hartanya, sedangkan al-jubn, orang yang pengecut, adalah orang yang mencegah manfaat dari badannya. Tidak mau badannya itu untuk melakukan perbuatan, ya, mundur dia, tidak tergerak untuk melakukannya, ya, terutama dalam hal jihad, dalam hal berdakwah. Ketika adanya tantangan dari musuh-musuh Islam, pengecut dia, mundur dia ke belakang. Padahal jamaah rahimakumullah, sifat beraninya seseorang itu tidak akan mengurangi jatah umurnya. Sifatnya berani seseorang tidak akan memendekkan umurnya. Sebagaimana sifat pengecut tidak akan menambah panjangnya umur.
Ya kan? Apa dia kira dengan pengecutnya itu akan bertambah umurnya? Apakah dengan sifat berani akan memendekkan umurnya? Tidak pengaruh. Ya. Kenapa? Karena umur adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Jelas? Nah ini jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita berlindung kepada Allah dari al-jubn wal bukhl. Kemudian selanjutnya yang kita berlindung kepada Allah darinya adalah wal haram. Apa itu al haram? Tua, usia lanjut, atau lebih dikenal apa? Tua jompo. Ya. Yang seperti apa usia tua yang kita berlindung kepada Allah darinya? Usia yang tua, lanjut usia yang mengakibatkan melemahnya fisik, melemahnya panca indera, mata tidak lagi jelas pandangannya, menjadi rabun atau bahkan ada yang sampai buta, telinganya tidak bisa lagi mendengar dengan baik, ya, menjadi kurang pendengarannya atau bahkan sampai ada yang tuli, ya, badannya tidak lagi kuat untuk berdiri atau berjalan, akalnya melemah, ingatannya sehingga dia menjadi pikun, tidak mengenal bahkan orang-orang dekat dia sekalipun. Inilah yang kita berlindung kepada Allah al-haram. Kalau riwayat yang lain disebutnya an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikembalikannya kepada umur yang terendah. Artinya apa? Usia tua jompo terkadang mengakibatkan dirinya seperti kembali kepada anak-anak. Ini na'udzubillah. Sehingga apa? Dia sudah tidak berdaya, hanya diam di tempat sehingga buang hajat di situ, ya, buang kotoran di situ, bahkan merepotkan orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang kita berlindung kepada Allah darinya. Nah, yang dimaksud dengan al-haram. Adapun kalau diberi umur panjang di atas kesehatan, ya, ini hal yang dituntut. Kita minta kepada Allah. Ya. Boleh kita memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang, tapi di atas kesehatan, dan yang terpenting di atas ketaatan dan amalan saleh. Karena kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan apa? Baik amalannya. Iya. Semakin panjang umur, semakin banyak catatan kebaikan yang dapat memberatkan timbangannya di mizan. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang buruk kata Nabi adalah yang dikasih umur panjang tapi jelek amalannya. Buat apa umur panjang kalau amalannya buruk? Hanya akan menambah beban dosa yang akan dia pikul di hari kiamat. Kan banyak kita lihat orang-orang yang sudah tua tapi tetap di atas kemaksiatan. Udah tua naik ke atas panggung berjoget dengan seorang bidu wanita. Bahkan sampai ada yang mengakhiri usianya di situ. Na'udzubillah. Ini su'ul khatimah. Iya, akhir kehidupan yang buruk yang kita berlindung kepada Allah darinya. Jadi boleh ya seseorang berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, tapi jangan titik sampai di situ. Boleh juga kita berkata kepada seseorang, semoga panjang umur ya. Boleh. Tapi jangan titik sampai di situ. Artinya apa? Iringi kalimat setelahnya yang penting. Semoga panjang umur di atas ketaatan dan amalan saleh. Gitu kan? Daripada panjang umur tapi di atas dosa dan kemaksiatan.
Nah, ini jamaah rahimakumullah. Dan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini kan doa, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan afiat di badan kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita. Jadi betul, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Gitu kan? Nggak ada obatnya. Cuma yang ada adalah mencegahnya dari sifat yang buruk. Seperti yang tadi disebutkan, al-haram. Tua yang mengakibatkan kondisinya seperti anak kecil lagi. Iya, lupa ingatan, panca indera tidak berfungsi dengan baik, ya, tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna, dan seterusnya. Gimana cara berlindung kepada Allah darinya? Di samping berdoa dengan membaca doa ini, jawabannya adalah di antara yang membantu keselamatan panca indera kita, ya, kesehatan kita adalah dengan memelihara ketaatan kepada Allah. Ya, dengan terus-menerus beribadah kepadanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga Allah artinya apa? Orang yang melakukan ketaatan. Orang yang banyak langkah kakinya ke masjid, banyak melakukan salat yang wajib maupun yang sunnah, ditambah lagi dengan seringnya dia berdiri di waktu malam, Allah akan jaga dia jasmaninya dan juga rohaninya, fisiknya, panca inderanya, ya, kesehatannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak para ulama diberikan umur panjang. Ada yang sampai 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun dalam keadaan semua fungsi inderanya baik. Iya. Kenapa? Ternyata dia adalah orang yang menjaga agama Allah, terus-menerus melakukan ketaatan dan ibadah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, membaca zikir. Makanya disebutkan oleh Abdul Malik bin Umar bin Umair rahimahullah, manusia yang paling awet akalnya, kuat akalnya, dan tidak melemah adalah yang rajin membaca Al-Quran. Begitu juga Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, niscaya dia tidak akan pikun. Nah, lihat, ini juga termasuk mukjizat Al-Quran, ya. Allah akan muliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalnya. Asah otak kita, akal kita diasah, ya, tanpa mengenal umur. Hafalkan terus Al-Quran walaupun Anda nggak hafal-hafal. Apalagi di usia yang sudah tua, ya, di atas kepala 5 atau kepala 6, mungkin mengalami kesulitan untuk menghafal. Jangan putus asa. Setiap kali Anda mengulang hafalan, setiap pahala bertambah huruf per huruf, walaupun ayat yang sama yang dibaca. Jadi jangan pernah bosan dan jangan putus asa, ya. Silakan Anda mempunyai target, misalnya sehari 1 ayat. Itu hal yang baik. Jika melakukan hal ini, niscaya Allah pun akan menjaga Anda. Jadi di samping berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari al-haram, dari usia tua yang jompo, yang tidak berdaya, kita berdoa dengan menyebutkan doa tadi, kita juga ikhtiar. Ya, ikhtiarnya tadi dengan mendekat kepada Allah, melakukan ketaatan, banyak beramal salih. Ini berdasarkan hadis Nabi, ihfazillaha yahfazka. Kemudian yang selanjutnya yang kita berlindung kepada Allah darinya adalah wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Azab kubur ini menunjukkan benar adanya azab kubur. Karena ada orang-orang yang mengingkarinya. Masa
belum diadili, belum ada yaumul hisab, kok sudah disiksa. Nggak betul itu. Iya. Ada orang yang mengingkari azab kubur ya dari kalangan Mu'tazilah. Karena mereka para pendewa akal. Iya. Padahal banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang adanya azab kubur. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari azab kubur? Karena kuburan itu adalah persinggahan pertama kita di akhirat. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, "Kenapa kamu ini? Disebutkan tentang surga dan neraka engkau biasa saja. Lewat ayat tentang neraka, lewat ayat tentang siksa neraka, engkau biasa saja. Tidak setakut seperti ketika engkau melihat kuburan." Iya. Kenapa ketika engkau melihat kuburan kau menangis? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Karena dia ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan itu persinggahan pertama di kehidupan akhirat. Iya. Jadi nggak tepat juga ya kalau kita dengar orang habis pemakaman itu biasanya ngomongnya gimana? Bapak Ibu, terima kasih sudah mengiringi almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dibilang yang terakhir. Padahal Nabi bilang apa? Itu baru awal persinggahan kehidupan akhirat. Terus dibilang istirahat. Boro-boro istirahat. Baru sempurna diuruk dengan tanah, langsung didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Iya, nggak sempat istirahat. Nggak bisa juga kita nawar. Aduh, jangan datang sekarang dong. Saya mau istirahat dulu dari penatnya kehidupan dunia. Besok-besok balik lagi. Kamu mau tanya kan? Saya akan siapkan jawabannya dulu. Bisa nggak nawar begitu? Nggak bisa. Dan juga nggak dipengaruhi dengan orang yang ziarah yang katanya selagi ramai yang berziarah itu malaikat ikut ngantri katanya. Sampai sekarang nggak ditanya-tanya oleh Munkar Nakir. Ini ucapan yang bodoh, ya lancang. Iya, dengan alasan apa? Kuburannya ramai terus sama peziarah. Padahal Nabi SAW yang mengabarkan, idza kubiral mayyit, kalau mayat sudah sempurna diuruk dengan tanah, atahu malakani aswadan, langsung didatangi oleh dua malaikat yang hitam dan biru. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hitam wajahnya dan biru tubuhnya. Untuk apa? Dua malaikat menghampiri mayat yang baru dikubur untuk melontarkan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk? Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Emang sih ini udah dikasih bocoran soalnya ya. Tapi kemampuan menjawab bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan makrifat kita, pengetahuan kita tentang Allah, tentang Islam dengan dalil, tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga semakin dalam pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, semakin diberi kemudahan dalam menjawab. Iya. Apa kata Nabi SAW selanjutnya tadi? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan pertama di kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu, kalau dia di kuburan selamat, bisa dia jawab nih 3 soal. Fama ba'dahu, proses setelahnya akan lebih mudah dia lalui. Di mahsyar, di hisab, di mizan, di timbangan amal, terus sampai ketika melintas di atas as-sirat dan mengantarkannya ke surga. Wa in lam yanju, tapi kalau di kuburannya dia nggak selamat, nggak bisa dia jawab, fama ba'dahu asyad, maka proses berikutnya akan lebih sulit dia lalui. Ini yang menyebabkan Utsman bin Affan menangis. Ya, kuburan menjadi barometer perjalanan kita selanjutnya setelah hari kiamat, setelah hari kebangkitan. Maka wajar kalau Nabi SAW
senantiasa memerintahkan kita, ista'idzu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Fa inna adzabal qabri haqqun, karena azab kubur itu benar adanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam dan yang ketujuh, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Apa yang dimaksud? Fitnahnya yang hidup atau kehidupan adalah apa-apa yang menghadang seseorang selama hidupnya, berupa fitnah dunia, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap kedudukan dan jabatan. Dia terfitnah dengan kehidupan itu sehingga lupa kehidupan akhirat. Dia memiliki sifat tamak, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan padanya. Ini juga termasuk fitnah kehidupan. Termasuk fitnah kehidupan adalah difitnahnya dia oleh seseorang, tersebar aibnya, gitu ya. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum, fitnah kehidupan Nabi berlindung darinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan ambisi seseorang terhadap dunia, terhadap harta, jabatan, kedudukan, ini sangat berbahaya terhadap agamanya. Iya. Ambisi terhadap dunia itu bisa merusak agama seseorang, rusak pemahamannya, rusak akidahnya, menyimpang, bahkan bisa juga murtad karena terfitnah dengan dunia, mengeluarkan statement-statement yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Ambisi terhadap dunia dan jabatan, kedudukan. Yang kata Nabi SAW, dampak kerusakan yang ditimbulkan seseorang yang terlalu cinta dunia, ambisi terhadap dunia dan jabatan, itu dampak buruknya melebihi dampak buruk yang diakibatkan oleh 2 ekor serigala yang kelaparan yang dilepas di tengah sekawanan kambing. Kira-kira gimana? Kalau ada 2 ekor serigala yang kelaparan, lapar sangat dia, lalu dilepasnya di kandang kambing, di sekumpulan kawanan kambing. Itu kata Nabi, dampak buruknya serigala tadi tidak sehebat dampak buruk orang yang terlampau cinta dunia dan jabatan. Iya, naudzubillah. Makanya jamaah azani Allah wa iyyakum, ini Nabi SAW berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Termasuk fitnah kehidupan adalah di akhir kehidupan itu sendiri. Apa itu akhir kehidupannya? Keadaan seseorang di saat sakaratul maut. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqni bihusnil khatimah. Minta kepada Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, apa? Innamal a'malu bil khawatim, ya. Yang menentukan seseorang itu adalah pada saat penutupannya. Makanya kalau ada orang lagi sekarat, kecil harapan untuk sembuh, jangan tinggalkan dia sendirian, dampingi dia, iya, bahkan talkin dia. Kenapa? Karena syaitan juga berjuang untuk menyesatkan dia dengan segala cara, bahkan sampai bisa jadi syaitan akan menjelma sebagai seorang manusia, orang yang didengar ucapannya oleh orang yang sakit ini. Entah dia akan menjelma sebagai orang tuanya yang sudah mati, atau dia menjelma sebagai seorang guru ngaji, seorang habib, seorang syekh, seorang kiai. Lantas dia akan mengucapkan kalimat yang bisa membuat orang ini keluar dari Islam atau berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Orang selevel Imam Ahmad saja, diceritakan oleh putranya Imam Ahmad bin Hambal, itu detik-detik menjelang kematiannya bapaknya berkata, tidak, menjauhlah engkau. Sang anak heran, ada apa gerangan wahai ayah? Dia ceritakan bahwa syaitan datang mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat aku bisa ujub, takabbur. Maka aku menolaknya, tidak, menjauhlah kamu. Nah begitu ya. Ini juga termasuk yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya kematian. Fitnahnya kematian tadi termasuk fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? 3 pertanyaan mungkar nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Makanya tidak ada ilmu yang wajib untuk kita pelajari selain dari ilmu ini. Mengenal Allah mulai dari uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Mengenal Islam dengan dalil. Ya, karena ada orang-orang Islam yang ketika ditanya nggak bisa jawab, dia malah berkata, la adri. Saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma mendengar orang berkata begini, saya ikut-ikutan. Saya melihat orang beramal ini, saya ikut-ikutan. Lihat. Akibat taklid dalam menjalankan agama, dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Iya. Agama kita berdasarkan dalil, Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga yang ketiga. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Tergantung sejauh mana engkau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya. Ini yang menentukan jawaban, bukan berdasarkan hafalan. Kalau hafalan anak-anak TK juga udah hafal. Iya kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ini kalau berdasarkan hafalan. Tapi di surat Ibrahim Allah mengabarkan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit wa yudhillullahu adh-dhalimin. Ini dalil kemampuan menjawab bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan pengetahuan Anda tentang 3 hal ini. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, orang-orang yang zalim, yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mempelajari Islam, dan tidak mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sesatkan sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Na'udzubillah. Makanya di sini kok disebutkan 2, fitnah kematian sama azab kubur. Apa enggak double ini penyebutannya? Jawabannya tidak. Ya, azab kubur adalah akibat dari fitnah kubur. Pertanyaannya, kalau pertanyaannya dia bisa jawab dengan baik, maka dia tidak akan diazab. Bukankah Nabi yang mengabarkan demikian? Ketika seseorang mampu menjawab dengan baik, tiba-tiba kuburan itu menjadi lapang sejauh mata memandang. Berubah dia menjadi taman di antara taman-taman surga. Mendapatkan kenikmatan kubur yang luar biasa. Gitu kan? Tapi kalau dia nggak bisa jawab, diazab dia di dalam kubur. Ya. Yudrabu bimirzabatin min hadid. Dia dipukul dengan sebongkah besi. Yang seandainya sebongkah besi ini dipukulkan ke gunung, niscaya akan hancur. Maka dipukulkan ke orang yang nggak bisa jawab, fayasihu sayhatan. Teriak dia. Yang teriakannya ini dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia nggak bisa dengar. Yang seandainya diperdengarkan kepada jin dan manusia, la sa'iqa, niscaya akan pingsan manusia. Nah ini jamaah, azani Allah wa iyyakum, doa perlindungan kepada Allah dari 7 perkara yang hendaknya kita hafalkan, kita baca, ya. Kalau tidak bisa dengan redaksinya, ya boleh dengan maknanya. Tapi tentu membaca dengan redaksi bahasa Arab itu jauh lebih baik. Ya, mari kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami
wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang dapat kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Baik. Jazakallah khair Ustaz Abdullah Sahroni. Hafizahullah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Di belakang ada ibu-ibu yang sudah mau bertanya. Pak Saiful, di belakang ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Pak wabarakatuh. Ustadz jelaskan bahwa ada perbuatan syirik yang kita tahu dan yang kita sadari dan kita tidak sadari. Kalau kita sadari rasanya agak mudah, relatif mudah untuk menghindarkan karena kita sadar. Bisakah Pak Ustadz memberikan beberapa contoh dari perbuatan syirik yang kita lakukan tapi tidak kita sadari? Pertanyaan kedua agak menyimpang sedikit Pak Ustadz. Waktu saya kecil-kecil dulu selalu dipesankan kalau kita mengantarkan jenazah ke kubur sesudah sempurna penguburannya dan kita meninggalkan kuburan itu tidak boleh menoleh ke belakang sebelum 40 langkah. Apakah Pak Ustadz? Kalau benar alasannya kenapa? Tidak boleh apa? Tidak boleh menoleh ke belakang sebelum 40 langkah dari kuburan. Itu dipesankan oleh orang-orang tua gitu. Pertanyaan saya, apakah ini didasari oleh hukum agama dan kalau iya, kenapa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawaban dari pertanyaan pertama, apa contoh syirik dari yang tidak kita sadari? Sebenarnya akibat kejahilan terhadap ilmu tauhid dan tidak mengenal kesyirikan, inilah yang menyebabkan seseorang terjatuh pada perbuatan syirik dan tidak menyadarinya. Buktinya banyak kaum muslimin ya, akibat kejahilan mereka terhadap tauhid, mereka melakukan perbuatan syirik seakan-akan sedang mendekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Kalau kita lihat dengan alasan budaya seperti misalnya sedekah laut. Ya. Mereka menyembelih kerbau, kemudian dilarung di laut dalam rangka menolak bala. Banyak para pelakunya adalah kaum muslimin, muslimat. Dari mana kita tahu? Dari busana yang mereka kenakan. Ada yang mengenakan peci bagi laki-lakinya, yang perempuan mengenakan jilbab. Iya, begitu juga dengan tolak bala yang dilakukan oleh sebagian orang di Gunung Merapi supaya penguasa gunung setempat tidak marah. Akhirnya mereka melakukan ritual yang masuknya kategori syirik. Mereka tidak menyadari itu adalah kesyirikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih dengan tujuan untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Misal ada orang tua dapat telepon dari pihak sekolah, anaknya kesurupan, diminta untuk datang. Ternyata betul. Si jin memberikan syarat tidak akan keluar kecuali dipotongin ayam. Nah, akhirnya orang tua berpikir, ayam berapa sih harganya? Yang penting anak saya sehat kembali. Si jin ini mau keluar. Akhirnya dia potong ayam, nih udah saya sembelih ya. Keluar betul dia. Dan dia telah berhasil membuat orang ini jatuh pada perbuatan syirik. Gitu. Banyak yang lainnya. Yang besar itu contohnya. Adapun yang kecil, bersumpah dengan selain nama Allah. Sering kita dengar orang bersumpah demi Allah, demi Rasul. Ini nggak boleh. Iya, menyamakan Rasul dengan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat semacam ini tidak boleh. Rasulullah SAW saja menegur seseorang yang berkata Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan engkau wahai Rasul. Jangan ucapkan begitu. Ucapkan Masya Allah saja. Apalagi ini bersumpah. Yang kata Nabi SAW, Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah
berbuat kesyirikan. Walaupun kata para ulama syiriknya syirik kecil. Tapi syirik kecil itu dibandingkan dengan dosa besar, ya lebih besar syirik kecil. Karena syirik kecil itu kalau dia tidak bertaubat sampai akhir hayatnya sama seperti syirik besar. Dalam artian apa? Tidak dapat peluang mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan syirik. Yang kecilnya maupun yang besarnya. Gitu ya. Apalagi bersumpah misalnya demi orang tuaku, demi nenek moyangku. Ya. Atau bersumpah dengan Allah orang kafir, swear. Ya kan? Ini kesyirikan yang tidak dia rasakan, tidak dia sadari. Padahal kenapa nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah? Karena hakikat nama yang kau sebut dalam sumpahmu itu menunjukkan engkau meyakini dia mengetahui hakikat yang sebenarnya. Misal kamu dituduh mengambil sesuatu, lalu kamu ingin berlepas diri dari tuduhan itu, apa yang kau lakukan? Bersumpah kan? Demi Allah saya nggak mengambil. Artinya apa? Biar Allah akan hukum saya kalau saya bohong. Karena Allah yang maha mengetahui yang sesungguhnya. Kan begitu. Kalau nama Allah yang dia sebut betul, karena Allah zat yang maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau yang dia sebut selain Allah, seakan-akan nama yang kau sebut itu Rasul, nenek moyang, seakan-akan dia tahu hakikatnya sebenarnya kamu ngambil atau tidak. Adakah selain Allah yang mengetahui hal yang gaib? Tidak ada. Gitu ya. Nah, itu sebagian contoh. Termasuk juga syirik kecil, riya. Ini juga yang paling banyak. Yang Nabi katakan lebih tersamar, lebih tersembunyi dari derap langkah semut. Berapa banyak orang yang tadinya sholatnya biasa saja, ketika tahu ada orang datang, langsung dia perbagus. Ingin dipuji. Ya. Berapa banyak orang yang bersedekah ingin dipuji. Bahkan dia menegur, kenapa kok tadi ketika engkau menyebutkan nama-nama donatur kok nama saya nggak disebut? Iya, ini sum'ah, saudara kembarnya riya, gitu ya. Nah, makanya berlindunglah kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui dengan doa yang tadi Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, menyekutukan engkau dalam kondisi aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan dari yang tidak aku ketahui. Begitu. Jawaban dari pertanyaan kedua, katanya kalau selesai nguburin nggak boleh noleh ke belakang sebelum 40 langkah. Ini khurafat, tahayul, nggak benar. Ya, gimana cara ngitungnya 40 langkah? Iya. Dan nggak betul juga katanya mayat itu baru didatangi mungkar nakir kalau sudah melangkah dari 40 dia, atau dia bisa mendengar suara sandalnya. Kalau mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya itu betul. Ini termasuk yang dikecualikan dari keumuman ayat innaka la tusmi'ul mauta. Ya. Betul, asalnya mayit nggak bisa mendengar apa yang ada di dunia dari orang yang hidup, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Apa dalil yang mengkhususkan? Suara sandal orang-orang yang mengantarkannya. Nabi menyebutkan begitu saja, nggak dikaitkan dengan 40 langkah, baru ngedengar. Iya. Dan yang Nabi sebutkan yang didengar oleh si mayit itu cuma suara sandal. Adapun obrolannya nggak bisa didengar. Apalagi sampai dikasih bocoran dari atas kuburan. Kalau malaikat bertanya kepadamu, "Man rabbuka?" Jawab, "Allahu Rabbi." Gitu kan? Ditalkin, nggak bisa. Ditalkin dari atas kubur supaya ngasih bocoran. Nggak bisa.
Kenapa? Karena sudah tidak bisa mendengar lagi orang yang hidup. Ya, jadi ini nggak benar, Bu. Nggak boleh menoleh ke belakang. Ya, menoleh-noleh aja kalau emang ada sesuatu nanti membahayakan, ada lobang, ada duri, ya, atau ada orang bermaksud tidak baik, Anda curiga, boleh tengok aja ke belakang. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan apa hal-hal semacam ini. Ini termasuk perkara keyakinan, harus didatangkan bukti dalil, dan tidak ada dalil akan hal tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi, Pak Agustin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bapak-Bapak, Ibu, rahimakumullah. Saya hanya ingin pencerahan, Pak. Di Quran itu yang saya baca ada 3 ayat Al-Hasr, ayat 9. Kemudian tadi yang Pak Ustadz sampaikan Ali Imran ayat 180, dan yang terakhir An-Nisa ayat 37, Pak. Yang di Al-Hasr ayat 9 itu dinyatakan bahwa orang-orang yang dipelihara dari kebakilan atau kekikiran termasuk orang yang beruntung. Nah, kemudian itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan surat Ali Imran yang 180. Kemudian yang di surat An-Nisa ayat 37 dinyatakan bahwa jadi orang-orang yang berdosa itu atau dimasukkan ke neraka itu bukan hanya orang yang kikir atau bakhil, tapi orang yang menyuruh orang lain itu menjadi bakhil atau kikir. Mohon pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak ayat yang menyebutkan ciri orang yang beruntung adalah wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kekikiran yang ada pada dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Kenapa? Beruntung dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan dia tidak kikir, banyak bersedekah, banyak berinfak, Allah Azza wa Jalla bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Dia mendapatkan doa malaikat, karena Rasulullah mengabarkan setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti dari orang yang berinfak di hari ini. Kalau Allah yang ganti, ya tentu berlipat-lipat. Iya. Dan banyak keuntungan yang lainnya. Tapi nggak boleh juga ketika berinfak niatnya pengen dapat cashback dari Allah 10%. Kan ada yang memotivasi kayak gitu ya. Jadi motivasinya sedekah supaya dapat bayaran kontan, nggak boleh. Iya. Amalan ibadah apapun jangan diniatkan untuk meraih keuntungan duniawi. Puasa niatnya supaya sehat, jangan. La'allakum tattaqun, puasa itu supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan puasa meraih predikat takwa, bukan la'allakum tasihun supaya badan sehat. Iya. Kenapa kok sekarang rajin puasa? Iya nih berat badan udah berlebih nih, badan udah terasa nggak enak, dietlah sekalian dapat pahala kan. Nah ini keliru. Kok rajin tahajud sekarang? Iya, karena setelah saya baca udara di pagi hari antara jam 2 sampai subuh itu oksigennya sangat baik. Saya ada serangan paru, jadi disuruh menghirup udara di jam segitu. Ya udah sekalian aja tahajud. Nah ini nggak benar. Nah, begitu juga dengan sedekah. Motivasinya apa? Supaya dapat cashback, gitu kan, dari Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, motivasi sedekah itu sangat banyak sekali keuntungannya di dunia dan di akhirat. Di dunia nggak ada sejarahnya orang gara-gara banyak sedekah jatuh miskin. Ini yang dimaksud keberuntungan di dunia. Belum lagi keberuntungan di akhirat. Iya, keberuntungan di akhirat apa? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ketika beliau ditanya siapakah orang yang paling berbahagia, beliau menjawab, orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika nafasnya telah berhenti alias mati,
tapi pahala tidak pernah berhenti mengalir padanya. Dari mana? Sedekah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Membangun masjid, membangun pesantren, membangun untuk hal-hal yang baik, ya, wakaf tanah kuburan, wakaf harta. Ini tujuannya apa? Supaya dia dapat keutamaan yang tadi disebutkan. Kan enak, ya, kalau seseorang itu meninggal pada asalnya terputus sudah, nggak lagi bisa nambah catatan pahala. Tapi orang-orang yang bersedekah dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, pahala dari sedekahnya akan terus mengalir. Begitu. Inilah yang dimaksud faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang dijaga dari kebakhilan dirinya. Demikian. Jelas? Barakallahu fiik. Baik, karena waktu sudah semakin siang, sudah masuk waktu syuruk, maka mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa diakomodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.